tahun 80 Soeharto mencanangkan Repulita gitu ya, kemudian investasi besar, ternyata ada konsekuensi terhadap lingkungan, ada dampak, maka kelompok gerakan sosial waktu itu ada Jos Adi Condro, ada dari sini, dari ITB juga kelompok kelahiran Walhi, kelompok banyak dari Sekarningrum, kemudian Dr. Giovanni, kemudian juga Mas Cuk juga terlibat dalam inisiasi yang dari ITB ya, inisiasi Walhi. Kemudian muncul kelompok 10, kemudian Oktober lahirnya Walhi, deklarasi 15 Oktober. Sekarang kita lakukan kampanye gerakan lingkungan, kemudian menjadi gerakan sosial, kerja pembelaan hak asasi manusia. Karena hak lingkungan hidup, hak untuk mendapatkan lingkungan hidup, itu adalah hak asasi manusia. Saya kira ini latar belakang perjuangannya. Saya lewat saja, ini visi kita. Jadi bagaimana kita bisa mewujudkan tatanan sosial, ekonomi, politik yang adil dan demokratis, yang menjamin hak-hak rakyat atas sumber kehidupan. Apa sumber kehidupan? Tanah, air, udara, energi, pangan, ya, itu adalah sumber kehidupan. Tanpa itu kita tidak bisa hidup. Tanpa air, tanpa pangan, tanpa energi, kita tidak akan bisa hidup. Saya bisa datang ke sini jalan kaki karena saya memiliki energi. Energi yang dihasilkan dari air, tanah, pangan yang saya makan. Tanah, air, dan isinya itulah sumber kehidupan kita. Saya kira ini yang jaringan pembela lingkungan gitu ya. Kemudian ya kita berharap jadi organisasi yang populis, inklusif. Karena apa? Meskipun 34 tahun mulai berdiri, lingkungan semakin merusak. Artinya Walhi gagal. Ya. Walhi gagal mengendalikan dan berkontribusi dalam perbaikan lingkungan. Karena apa? Produksi kebijakan negara. Kita kan hanya organisasi sosial di luar pemerintah. Karena yang memproduksi kebijakan adalah pemerintah dan pemerintah adalah produk politik, maka kebijakan yang didasarkan juga adalah kebijakan politik. RPJM kebijakan politik, energi terbarukan kebijakan politik, disusun di atas meja-meja perundingan dan meja-meja persidangan, baik di dewan maupun di eksekutif. Maka ya kita ingin maju lagi sebagai gerakan yang populis, inklusif, dan bersahabat, yang transparan. Artinya berapa sih dana Walhi, dari mana, apakah nyegik? Tahu nyegik? Ya, tahu ya, orang Jawa Barat pasti tahu. Celeng gitu ya. Dari mana uangnya? Ya selama ini kita tadi berafiliasi dengan negara lain, kita kumpulkan dana-dana orang, dari guru, dari beberapa pihak, dari dosen, dikumpulkan lewat Friend of the Earth, kemudian disalurkan ke kita, itu dana publik. Di sini juga kita melakukan penggalangan dana. Perlu saya sampaikan, beberapa individu dosen di ITB ini adalah penyumbang dana Walhi. Kalau Anda mau silakan, rekeningnya juga ada. Nanti saya sampaikan. Nomor rekening 34 tahun, tapi lingkungan semakin rusak. Walhi gagal. Kita punya otokritik. Kita semakin kesini lingkungan semakin rusak. Ini nilai perjuangan kita, demokrasi, keadilan antar generasi. Kenapa kita kemudian sangat concern secara terus-menerus? Ya, generasi ke depan itu harus mendapat keadilan yang sama. Kita tidak boleh menitipkan lingkungan lebih rusak untuk generasi yang akan datang. Calon-calon anak kalian juga harus hidup nyaman kan? Ya. Sudah nanam kan? Sudah pada nanam? Ya. Calon-calon anak Anda semua di sini juga harus hidup nyaman ke depan. Pasti tidak ingin
hidupnya kemudian berada di menghirup udara yang tidak sehat, udara yang tercemar, air yang tercemar, pangan yang tercemar, kan tidak ingin. Sama, aku tuh jam jam 5, jam 6 tuh udah janji, aku tanya dulu ini cara kerja kita. Karena panitia ke saya minta apa sih yang dilakukan Pak? Ini cara kerja kita. Jadi ada kebijakan, ada penguatan model-model pengelolaan sumber kehidupan rakyat, ada penggalangan sumber daya, pengorganisasian, pendidikan, kampanye, penyadaran terhadap rakyat dan kelompok lainnya. Ini 3 strategi kita dalam menjalankan organisasi. Ini yang kita lakukan. Bagaimana pengawalan kebijakan perencanaan pembangunan, misalnya RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Bandung, kemudian pelibatan anggota, jaringan dan sebagainya. Ini yang kita lakukan lewat ya. Nah ini kepemimpinan Walhi Jawa Barat ya, di Jawa. Ini kita di semua ya, Ibu Sekarning dan kemudian Pak Jaja, ini Pak Zulkarnain yang kemarin ngisi acara di nasional, Setaro itu mahasiswa di sini dulu di Institut Teknologi Bandung. Kemudian masuk aja juga sama, teknik lingkungan. Pernah tergondrong. Pas saya anak, kemudian saya di sini, ya. Saya sampai 2015, 6 bulan lagi saya memimpin Walhi. Pengennya saya selesai, tapi nggak tahu nanti di forum politiknya Walhi. Tapi saya secara pribadi cukup 1 periode sampai 2014. Ini jadi yang mendirikan ITB, yang menginisiasi. Di sini sudah campur, ada Unpad, ada UPI dan lain sebagainya. Jadi sudah banyak pihak, tidak hanya di ini anggota kita ada 23 organisasi. Jadi Walhi Jawa Barat memang belum ada anggota yang sifatnya individual, baru organisasi. Jadi kalau teknik biologi mau jadi anggota Walhi bisa, teknik lingkungan mau jadi anggota Walhi bisa, himpunannya bisa. Ya, silakan. Kalau mau berkontribusi, silakan, kita sangat menerima. Nah ini yang kita lakukan. Karena kita tadi memiliki visi untuk membangun satu tatanan sosial lingkungan yang lebih baik, maka kita juga belajar dan bekerja dengan rakyat, baik dalam kerja-kerja ekonomi, kerja-kerja advokasi, dan juga kerja-kerja pendidikan. Contohnya misalnya produk andalan ekonomi, kita coba lakukan pemberdayaan ternak, mendirikan pendidikan rakyat di Ciamis, kemudian mendirikan koperasi Wanatani di Nusa Indah Patrol Indramayu sebagai upaya untuk memberdayakan mangrove, ya, potensi mangrove diolah jadi bahan yang lebih memiliki nilai jual, tapi ekosistem tetap terpelihara, ekosistem pesisir. Kemudian pembibitan, operasi warga dan lain sebagainya. Jadi ada ini produk ekologi kita coba selamatkan hutan mangrove 18 hektar, kemudian kelompok petani Pantai Lestari menanam cabai budidaya, kemudian 5 detik tempat kawasan konservasi di Bandung Raya, Tungan Bandung, kemudian juga kampung peduli lingkungan di Ujung Berung, kemudian ada Wapenta Unisba, kawasan sampah di Tunggol, kemudian SPP pengembangan pusat belajar sosial dan lingkungan di Garut. Walhi sudah banyak melahirkan organisasi-organisasi forum, baik di petani yang lahir karena kerja-kerja Walhi.
ada Polisi Masyarakat Presiden Indramayu, ada kelompok tani Jaga Kencana, ada kelompok tani Pantai Lestari, kemudian ada Front Perjuangan Rakyat, ada Konsorsium Pengurangan Risiko Bencana, Bandung Inisiatif, Pusat Belajar dan lain sebagainya. Ini kerja-kerja ini contohnya. Kita ajak Serikat Petani Pasundan misalnya, Serikat Petani Pasundan untuk konservasi tanah, sebagian dari tanah pertaniannya, karena kita punya visi bahwa pertanian itu memang harus memiliki kaidah konservasi yang tidak hanya olah tanah. Kalau olah tanah erosinya semakin besar, semakin juga buruk terhadap kualitas lingkungannya. Ini yang kita lakukan kampanye, ini yang kita lakukan. Jadi kampanye anti ini juga kita lakukan ya. Jadi kita biasa kalau kemana-mana bawa kebis sendiri biar bisa isi ulang. Kalau saya ke teknik geologi kan tinggal minta airnya, kebisnya sudah saya bawa, jadi saya tidak beli botol kemasan. Ini yang kita lakukan bersama masyarakat. Ini juga kita lakukan. Ini bagaimana kita mendampingi kasus-kasus, jangan sampai rakyat kita yang memperjuangkan lingkungan itu dipenjara. Kita harus dampingi agar tidak dipenjara. Ini juga sama, ya, bagaimana kita stop pembangunan hotel di Bandung Utara misalnya, itu salah satu kampanye kita. Kita juga ke anak-anak gitu ya, karena generasi ke depan, dan lewat program BSM ini penanaman pohon. Ini dulu juga pernah ada agenda berbuka sambil tingkat lingkungan bersama anak-anak yatim piatu di Kota Bandung khususnya. Ini upaya kita mencari duit, ya. Kita tidak menjual, kita ada pinnya ditukar dengan uang. Uang itu saya gunakan untuk melakukan advokasi, menanam, menyelamatkan sumber mata air. Uangnya digunakan untuk itu. Untuk mengadvokasi rakyat, saya bisa ke Sukabumi, bisa kemana, itu bukan uang saya sendiri sebagian, tapi itu uang publik. Dan saya wajib menginformasikan ke publik setiap ada 1 tahun sekali dalam konsultasi daerah lingkungan hidup atau KDLH. Ini yang kita lakukan, ya. Bedah buku dan sebagainya. Ini yang kita lakukan. Bagaimana dengan masyarakat kita fasilitasi komposting dan lain sebagainya. Ini juga karena bencana kita juga berkontribusi ya, untuk menangani korban. Nah, ini rekening kita. Jadi donasi untuk pendidikan lingkungan Jawa Barat bisa dikirim ke sini. Jadi bukan rekening pribadi. Saya bisa bertanggungjawabkan karena ini masih rekening organisasi. Dan kita laporkan 1 tahun. Kalau baca Facebook Walhi itu akan dilaporkan ke publik. Paling tidak 1 tahun sekali, dan setiap 3 bulan saya harus koordinasi dengan Dewan Daerah, uang dari mana, untuk apa, dipakai apa. Itu dengan Dewan Daerah sebagai pengawas saya, yang mengawasi kerja saya. Saya kira itu. Sekian, terima kasih. Der. Lu masuk lu. Ya, terima kasih Pak Dadan atas presentasinya yang luar biasa. Sekarang kami buka sesi pertanyaan. Ya, kita buka sesi pertama dulu. Diisi oleh 3 penanya. Ada yang mau bertanya? Atau saya yang nanya? Sama gambar. Kalau
tunjuk orangnya Pak. Ada yang bertanya silakan. Ya silakan 3 penanya. Oh ini. Oke langsung aja ya. Jadi gini Pak, tahun 2012, ya 2012 itu di tepatnya di Kampung Randu, ya, Desa Mekarsaruyung, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, yang masuk pada wilayah Bandung Utara, itu ada kejadian pembangunan hotel Pullman yang dilakukan oleh PT Bandung Pakar. Setelah saya periksa lebih dalam, ternyata PT Bandung Pakar ini telah menguasai 2/3 luas desa Mekarsaruyung. Total desanya 400 hektar. Jadi kalau 2/3 berapa? 300 sekian kan? 300 sekian hektar itu dikuasai oleh satu korporasi yang namanya Perusahaan Perseroan Terbatas Bandung Pakar. Selain membangun perumahan elit di situ, ternyata PT Bandung Pakar ini juga membangun hotel Pullman, sama seperti yang terjadi di depan Gazebo, di depan gedung sate. Hotel Pullman tepat di depan pemukiman yang hanya berisi 40 kakak. Dan salah satu warganya itu adalah Aceh. Namanya Aceh Setia Darmawan. Ini warga yang sejak tahun 2005 gigih mempertahankan kampung itu dari sergapan PT Bandung Pakar. Ini namanya Pak Haji Aceh. Makanya ketika tuntutan kita, karena dia dikriminalisasi oleh PT Bandung Pakar, dia aksi melawan pembangunan hotel itu karena izinnya bermasalah, tidak melibatkan warga, kemudian dilaporkan dengan alasan mengganggu ketertiban. Jadilah aksi ini. Jadi kita bolak-balik ke pengadilan Balai Bandung. Hampir 28 kali aksi warga. Jadi dalam 1 tahun, ya, dalam 1 tahun itu kita jalan gitu ya, aksi dengan 2 orang, dengan 3 orang untuk membebaskan Pak Haji, Pak Aceh. Alhamdulillah dengan upaya bersama dengan LBH Bandung. Ini ketua LBH Bandung, Pak Aceh itu yang ini nih. Ini Pak Acehnya ini. Ini Pak Aceh. Ya, ini. Jadi kita edukasi mereka. Ini kebijakan lingkungan hidup ini seperti ini aturannya. Ini agraria itu seperti ini aturannya. Kita edukasi dengan warga, kemudian ya agar dia tidak dipenjara. Pada akhirnya kemudian dia terbebas dari, karena tuntutannya itu pasalnya itu pasal pikiring. Jadi tindak pidana ringan 1 tahun, tapi berhasil dibebaskan. Jadi dengan LBH Bandung dan juga kawan-kawan lainnya. Nah ini salah satu upaya kita dalam mendampingi kasus lingkungan, kasus agraria dan kasus lingkungan. Jangan sampai warga rakyat itu dipenjara. Itu targetannya dalam mendampingi kasus. Itu Pak yang berkaitan dengan kampanye yang sebenarnya